Assalamualaikum, ini adalah video kedua mengenai panduan lapor SPT tahunan untuk Yayasan Pendidikan Nirlaba. Di bagian kedua ini kita akan membuat laporan keuangan. Kita akan bersama-sama mencoba membuat laporan keuangan untuk yayasan. Kenapa laporan keuangan? Karena laporan keuangan ini adalah syarat mutlak untuk bisa lapor SPT tahunan badan. Seperti apa caranya? Kita simak bersama-sama. Baik pembaca tipspajak.com dan pemirsa tips pajak media yang budiman, ini adalah video bagian kedua mengenai panduan lapor SPT tahunan untuk Yayasan Pendidikan Nirlaba. Dalam langkah kedua ini, kita akan membahas mengenai bagaimana menyiapkan laporan keuangan. Ya, laporan keuangan ini adalah hal yang mutlak, hal yang wajib ada dalam melakukan pelaporan SPT tahunan badan. Seperti apa saja bentuknya dan bagaimana cara mengisinya. Untuk Anda yang baru pertama kali akan mengisi SPT tahunan badan, ini adalah video yang tepat untuk Anda semua. Sebelum lanjut, kita akan mereview dulu ya. Kita akan mereview bagaimana langkah-langkah pelaporan SPT tahunan untuk Yayasan Pendidikan Nirlaba. Bagaimana langkah besarnya? Kita coba melihat lagi ya. Ya, mari kita bersama-sama lihat kembali panduan umum, gambaran umum step by step-nya langkah SPT tahunan, langkah untuk lapor SPT tahunan badan. Nah, garis besarnya adalah seperti ini pemirsa. Untuk pertama, kita perlu siapkan laporan keuangan. Kemudian setelah siap laporan keuangan, kita perlu bisa login ke DJP online. Lalu kita perlu memastikan bahwa laptop atau PC kita telah terinstall Acrobat Reader DC 32 bit ya. Setelah itu kita langkahnya adalah mengisi SPT tahunannya. Bagaimana mengisinya? Nanti disimak di sini. Lalu kita upload laporan keuangannya, mengisi transkrip elemen laporan keuangan maksud kami. Kemudian terakhir adalah kita upload laporan keuangan dalam bentuk PDF tadi dan klik submit. Selesai. Seperti itu ya gambarannya ya. Ya pemirsa, itu tadi gambarannya. Seperti kita ketahui ini adalah langkah keduanya ya. Dan langsung kita akan simak bagaimana cara membuat laporan keuangannya. Baik, ini ya, ini adalah contoh file Excel-nya. Contoh file Excel ini akan kami bagi. Untuk mengunduhnya silakan nanti dilihat di link deskripsi di sini. Ada untuk cara mengunduh file Excel untuk ini, untuk contoh laporan keuangan yayasan. Baik, kita akan isi pertama semuanya. Yang pertama kita akan perlu mengisikan di kolom laba rugi. Ini contohnya seperti ini. Kita sesuaikan untuk yayasan, kita ganti dengan pendapatan. Oke ya, pendapatan. Ini misal pendapatan SPP atau iuran dari siswa ya. Lalu pendapatan, misal pendapatan hibah. Hibah atau apapun dari pemerintah ya. Misal seperti ini. Ini adalah contohnya Yayasan Tips Pajak Media ini bergerak di bidang pendidikan apa? Pendidikan kursus misalnya, pendidikan kursus, pendidikan nirlaba. Jadi kita isi aja pendapatan SPP dan pendapatan hibah. Contohnya dalam setahun punya pendapatan 10 juta, lalu ada hibah dari pemerintah 50 juta misalnya. Nah, seperti ini. Lalu untuk harga pokok penjualan, kita isi saja di sini untuk biaya-biaya ini, biaya-biaya, contoh untuk biaya pegawai, contoh untuk pengajar, honor pengajar ada di 40 juta. Nah, ini sewa tidak ada, listrik, air, dan telepon kita isikan 20 juta. Biasanya ini kan akan habis ya kalau untuk Yayasan Nirlaba ini. Tinggal isi aja di sini apa adanya.
Sudah. Misal ini contoh sederhana, isikan pendapatan berapa, dikurangi biaya-biaya berapa, sehingga ada laba ruginya bersih berapa. Isi seperti ini ya. Pertama adalah mengisi laporan laba rugi. Contohnya seperti ini. Setelah mengisi laporan laba rugi, kita akan menuju ke neraca. Pertama, lalu daftar aset dulu ya. Daftar aset silakan diisi. Ini adalah contoh daftar aset punya peralatan komputer, peralatan kantor, dan seterusnya. Contohnya seperti ini, nanti disesuaikan saja. Dan berikutnya kita isi neraca ya. Financial Position Report. Jadi taruhlah ini ada modalnya dari pendirinya, dari ownernya modalnya 10 juta. Ya misal modalnya 10 juta. Lalu ini isi aja kondisi di akhir tahun 2021 berapa. Misal ini tetap 10 juta. Ini 0 misal. Lalu daftar aset ini tadi ada berapa asetnya? Belanja 10 juta masih 5 juta rupiah ya ini ya. Misal asetnya 5 juta rupiah. Tinggal isi di sini aset peralatan kantor tinggal 5 juta rupiah. Ini laba ditahan tahun sebelumnya. Ini ada biaya penyusutan. Atau ini misal 15 juta. Ya, pas bersih 0. Sehingga ini minus 5 juta ya. Isi saja nih minus 5 juta sehingga total aktiva 5 juta dan hutang dan modal ada di 5 juta juga. Berkurang ya karena ada kerugian di penyusutan ini. Baik, isi saja seperti adanya, seperti kejadian yang sesungguhnya. Isi data-data apa adanya, tuangkan saja di sini. Seperti itu. Dan untuk laporan perubahan ekuitas, modal ini tadi 10 juta misal. Nah, rugi tinggal 5 juta rupiah modal akhirnya. Ya memang rugi, namanya juga yayasan nirlaba ya. Seperti ini. Lalu jika sudah, silakan ini di-save jadi PDF atau mohon maaf silakan ini di-print, dicetak, lalu ditanda tangan, lalu dicap, lalu scan jadi PDF. Persiapan nanti untuk di-upload. Seperti itu, kita sudah menyelesaikan langkah kedua dalam pengisian SPT tahunan badan untuk yayasan nirlaba yang tidak mencari keuntungan. Itulah cara-caranya, step by step-nya. Langkah kedua setelah selesai. Berikutnya nanti di langkah ketiga kita akan login ke DJP online. Ya. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk link mengunduh file Excel ini kami sisipkan di deskripsi di bawah. Semoga bermanfaat, salam sehat dan sukses selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Jangan lupa untuk kunjungi berbagai kanal media sosial kami, agar manfaat-manfaat yang coba kami berikan ini dapat menjangkau kepada semakin banyak lagi orang-orang yang membutuhkan. Sekian, salam sehat, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.